Halo anak-anak semua yang Ded kasihi. Ketemu lagi bersama Ded di video pembelajaran kali ini. Nah, video pembelajaran kali ini masih dengan tema yang sama, yaitu tema rekreasi seperti minggu kemarin. Nah, berbicara mengenai rekreasi, pastinya hal ini bukan sesuatu yang tidak pernah adik-adik lakukan. Namun, hal ini yang sering adik-adik lakukan ketika hari libur atau hari Minggu, hari Sabtu, atau ada hari raya tertentu yang meliburkan kita dari tempat pekerjaan kita atau dari tempat sekolah kita. Nah, seringkali adik-adik bersama orang tua, bersama keluarga besar pergi ke tempat rekreasi. Bisa itu pantai, bisa itu tempat-tempat tertentu yang disebut sebagai tempat rekreasi. Nah, di sana adik-adik mendapatkan hiburan, adik-adik mendapatkan sukacita, mendapatkan kenyamanan, dan sebagainya. Nah, Ded ingin menanyakan, apakah ketika adik-adik pergi ke tempat rekreasi, baik itu pantai maupun tempat-tempat lain, nah hal yang pertama yang Ded ingin tanya di sini, apakah adik-adik semua berdoa sebelum pergi? Hal yang penting yang harus kita lakukan sebelum kita pergi ke tempat rekreasi adalah dengan berdoa. Nah, berdoanya tidak perlu dengan susah-susah ya, maksudnya tidak perlu dengan kata-kata yang sulit dan sebagainya, tetapi berdoalah dengan hal-hal yang sederhana. Misalnya contoh, kita berdoa, Tuhan Yesus, sekarang Ogi mau pergi ke tempat rekreasi, mau pergi menikmati hiburan liburan di pantai Ngurbloat. Tuhan Yesus sertai Ogi di jalan, tibakan tanpa kekurangan satu apapun. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, contohnya mungkin doanya sesederhana itu adik-adik. Tetapi ingat, doa itu penting. Kita meminta perlindungan, minta penyertaan Tuhan untuk menuntun kita sampai ke tempat tujuan kita, bahkan kembalinya kita ke rumah kita. Nah, adik-adik, ada 3 sifat yang adik-adik harus miliki atau punya di dalam kehidupan adik-adik masing-masing ketika adik-adik pergi ke tempat rekreasi. Nah, sifat yang pertama yang harus adik-adik miliki adalah sabar menunggu giliran. Artinya begini adik-adik, di dalam tempat rekreasi itu banyak orang. Tidak hanya adik-adik sendiri, orang tua adik-adik maupun saudara adik-adik, tetapi melibatkan banyak orang yang tidak kita kenal maupun yang kita kenal, tetapi dalam bentuk yang banyak. Nah, tempat rekreasi itu kan terbatas. Misalnya contoh, adik-adik pergi bermain di mall. Nah, wahana permainannya itu tidak banyak dan hanya satu-satu. Nah, untuk bermain kita membutuhkan kesabaran menunggu giliran. Misalnya teman kita yang satu main dulu. Nah, terus kita menunggu antrian. Nah, ingat adik-adik, budaya Indonesia salah satunya adalah budaya antri. Nah, adik-adik harus mempunyai kesabaran untuk mengantri, menunggu giliran adik-adik. Nah, misalnya contoh, adik-adik mau bermain bola basket di time zone atau di manapun ada wahana permainan, misalnya di mall-mall. Nah, itu ada tempat-tempat hiburan, ada tempat-tempat rekreasi. Nah, adik-adik misalnya mau bermain basket. Nah, untuk bermain basket itu mungkin ada beberapa tempat yang disediakan. Nah, untuk misalnya tempat itu full, maka adik-adik harus menunggu giliran adik-adik dulu, baru teman adik-adik bermain selesai, baru adik-adik masuk untuk bermain, memasukkan koin lalu bermain. Nah, itu seperti itu. Lalu kemudian di tempat rekreasi juga kita harus memiliki sifat yang kedua, yaitu mau berbagi dengan teman. Artinya gini, adik-adik harus memiliki hati, harus memiliki jiwa yang besar untuk saling berbagi dengan teman-teman yang lain. Misalnya bertemu dengan teman-teman atau bertemu dengan orang-orang yang adik-adik kenal. Nah, jika adik-adik makan sesuatu, adik-adik ini sedang membawa minuman atau sedang membeli sesuatu yang berkaitan dengan makanan atau minuman, nah adik-adik harus bisa juga membagi kepada mereka. Mereka bisa merasakan, mereka bisa melakukan makan bersama gitu, misalnya contoh ya. Nah, tapi sifat ini harus ada, mau berbagi dengan teman atau misalnya dalam suasana bermain ya. Dalam suasana bermain, nah mungkin dalam dalam permainan itu adik-adik punya teman tidak sabar menunggu.
atau sudah menangis. Nah, adik-adik harus juga bisa membagi. Atau waktu adik-adik bermain nih, sudah misalnya lewat dari 10 menit. Nah, adik-adik bergantian juga kepada teman-teman yang lain, ke orang-orang yang lain, untuk mereka juga dapat menikmati permainan yang sedang adik-adik main. Nah, itu. Lalu yang ketiga, yang paling penting juga, sifat yang harus dimiliki adalah membuang sampah pada tempatnya. Nah, adik-adik tidak boleh membuang sampah dengan sembarangan. Misalnya adik-adik makan permen, tiba-tiba adik-adik lagi di jalan, misalnya di pantai, adik-adik langsung buang saja begitu saja di jalan. Nah, tidak boleh. Adik-adik harus tetap menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya. Harus membuang sampah kering pada tempatnya, sampah basah pada tempatnya. Nah, biasanya di pantai-pantai itu sudah ada contoh-contoh, ada tulisan-tulisan di box-box tempat sampah, mana yang organik dan mana non-organik. Nah, adik-adik diharapkan untuk memiliki sifat ini. Nah, jadi inilah 3 sifat yang paling penting untuk adik-adik miliki ketika adik-adik pergi ke tempat rekreasi. Nah, seperti itu. Semoga adik-adik mulai hari ini ketika adik mengajarkan hal ini, adik-adik bisa menerapkan ketika adik-adik pergi ke tempat rekreasi, baik itu pantai, baik itu tempat bersejarah, baik itu mall, baik itu tempat pasar kuliner, hutan, dan sebagainya. Adik-adik harus memiliki 3 sifat ini. Yang pertama, sabar menunggu. Yang kedua, mau berbagi. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Oke? Nah, di akhir pembelajaran kali ini, Ded ingin meminta tugas dari adik-adik. Nah, coba adik-adik menceritakan pengalaman adik-adik pergi berrekreasi, baik itu di pantai, baik itu dimanapun adik-adik pergi, yang merupakan tempat rekreasi. Nah, adik-adik balas video Ded ini ya. Ded tunggu di kiriman adik-adik, video adik-adik di WA group ya, atau di nomor pribadi Ded. Ded tunggu, dan Ded akan edit dan Ded akan masukkan sebagai hasil dari pembelajaran kita mengenai tema rekreasi. Nah, meminta kesediaan orang tua untuk mendampingi anak-anak untuk bisa menceritakan pengalaman ketika mereka pergi berekreasi. Nah, Ded tunggu ya videonya paling lambat hari Sabtu minggu depan. Oke? Ded tunggu videonya. Ingat, ceritakan pengalaman pergi berekreasi ya anak-anak, adik-adik semua. Demikianlah pembelajaran kita di hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dan Ded harapkan untuk adik-adik tetap menonton video pembelajaran yang di-upload ya oleh sekolah, oleh TK Menora di YouTube channel. Oke? Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.